Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita berkunjung ke kediaman Kiai Haji Mbai Mulya Sarif, pimpinan atau ketua umum dari pengurus besar Matlaut Anwar yang juga pimpinan Pondok Pesantren Darus Hamid. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah oke, jadi nanti lepas masker suaranya tidak begitu bagus kalau ini. Alhamdulillah. Ini kita berkunjung dengan niatan tadinya Pak Haji pertama kali saya ucapkan selamat ini mendapat amanah menjadi ketua umum pengurus besar Matlaut Anwar. Ya mungkin kita akan sharing-sharing untuk membicarakan khusus ini ya, keislaman di Banten, terutama peran dari Matlaut Anwar. Mungkin sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua yang menyaksikan di channel ini juga kan mungkin kurang referensinya atau ingin memperdalam referensinya tentang sejarah dan perkembangan terutama gerakan keagamaan di Banten. Nah, mungkin Pak Haji nanti bisa lebih menjelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya ya kan, tentang peranan Matlaut Anwar khususnya dan gerakan keagamaan terutama Islam yang kita kan. Pak Haji Mbai ini biar sahabat-sahabat dan teman-teman ketahui ini adalah tokoh masyarakat yang memang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya untuk masyarakat dan untuk umat, sehingga dengan demikian kita bisa mendengar nasihat-nasihat atau penjabaran sejarah-sejarah gerakan keagamaan khususnya Islam di Banten ini. Mungkin langsung aja nih Pak Haji. Baik. Ini mungkin banyak yang bertanya ini ya Pak Haji Mbai ini tentang apa sih ini Matlaut Anwar, bagi teman-teman yang ingin tahu sejak tahun apa didirikan, atas dasar apa didirikannya Matlaut Anwar, apa bedanya dengan organisasi keislaman yang lain-lainnya seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Persi atau Al-Wasliyah. Kalau di Bandung memang cukup ini bagi Matlaut Anwar ya. Kalau di Lombok ada Nahdlatul Wathon ya. Nah, mungkin silakan Pak Haji mungkin bisa mendaftarkan awal berdirinya Matlaut Anwar serta kiprahnya di masyarakat atau umat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih dukungannya, silaturahimnya dan mudah-mudahan dengan silaturahim ini seperti sabda Rasulullah itu, orang yang melaksanakan silaturahim itu menyambung tali silaturahim akan dipanjangkan, Amin, dan diberkahkan, diluaskan rezekinya. Amin. Alhamdulillah saya memang aktivis ya sejak mulai SMP kelas 1 pas terjadi pemberontakan G30 SPKI. Saya lulus SD itu ya Pak. Jadi langsung terjun ke dunia aktivis. Nah, gerakan lah ya. Ya, jadi benar-benar berhadapan langsung dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Kelaparan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Dan saya juga memang dari keluarga tentara. Ya, ayah saya itu pasukan dari Kisamun, berarti pejuang 45 ya, makanya atau bahkan sebelumnya. Bahkan sebelumnya. Makanya ayah saya menyatakan saya tentara yang tidak digaji. Siapa yang gaji katanya, negaranya aja belum lahir. Negara belum lahir. Begitu merdeka juga negara baru lahir. Tapi kita berjuang waktu itu merebut kemerdekaan dengan apa adanya. Dan kemudian saya memang banyak sekali terinspirasi oleh bagaimana
ayah. Jadi ayah itu menyatakan sebelum wafat itu kita ini keluarga pejuang. Saya ayah tidak mau dari keluarga ayah ada yang menjadi pengkhianat terhadap negara ini. Bangsa dan negara ini. Jelas itu patronnya. Jadi tahun 65 saya masuk SMP, langsung kemudian juga terjun menjadi aktivis Pelajar Islam Indonesia atau PII atau PII dan juga kemudian bergerak dengan KAPI. Satuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Pada ramai-ramainya 65 ya, 65, 66. Oke, begitu masuk SMA, di SMA saya mendapat jabatan di Batalion Pelajar waktu itu. Batalion Pelajar ya? Batalion Pelajar 1 SMA Negeri 1 Serang yang motonya itu Widya Kesatria. Saya dapat jabatan Komandan Kompi 3. Ya. Itu dilatih secara taktik-taktik militer ya? Walaupun hanya sekedar dasar-dasar saja. Dan kemudian di waktu kuliah itu masih ada walawa, wajib latih mahasiswa. Karena belum ada menwa. Oh iya ya, cikal bakalnya menwa ya. Namanya walawa, wajib latih mahasiswa. Nah itulah makanya saya tidak pernah lepas dari dunia aktivis. Sampai sekarang pun saya tidak mau disebut mantan aktivis. Masih aktivis. Biar awet muda. Wajib biar awet muda terus. Aktivis terus. Nah untuk itu makanya saya banyak terus berkecimpung walaupun saya di dunia usaha. Saya memang tidak pernah berpikir mau jadi karyawan. Ya, betul. Selalu saya berpikir menjadi pengusaha. Karena nabi kita saja pengusaha. Rasulullah itu seorang pengusaha yang sangat sukses. Nah, itulah makanya oleh teman-teman saya sejak SMA pun juga dapat gelar direktur. Iya. Aku memang punya usaha waktu itu Pak. Belum ya, saya belajar usaha. Tapi udah dipanggil direktur. Teman-teman. Belum jadi direktur beneran. Iya, betul. Nah itulah yang membuat saya suka banyak aneh katanya. Gimana sih aktivis bisa jadi pengusaha? Kok ada bisa? Bilang saya disiplin. Jadi uang yang saya pakai untuk aktivis itu bukan modalnya tapi untungnya ya. Kelebihannya modalnya nggak pernah saya kali. Jadi itulah bahwa kita harus disiplin. Itulah kemudian saya juga banyak terjun setelah dari pengusaha pun saya baru menjadi ketua Kadin di Kabupaten Serang 2 periode. Ya 2 periode ketika itu masih masuk Cirebon, masih masuk Kabupaten Serang. Dan tahun 95 saya sudah ditarik ke Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang. Ya. Karena saya tukang ngurusin duit katanya, jadi bendahara umum di MUI. Tahun 95 sampai 2000 dan 2000 Banten jadi provinsi dan saya juga ikut terlibat dalam perjuangan pembentukan provinsi. Ya, teman-teman para senior yang juga adalah para aktivis PII dan KAPI ya, yang menjadi pengusung jadi provinsi ya. Ada yang namanya Allah Yarham Kang Wes Korni yang masih ada sekarang Hasan Alaidrus. Assalamualaikum. Itu habaib dong Alaidrus ini. Alaidrus bukan habaib. Oh bukan habaib karena nama aja. Karena nama aja Hasan Alaidrus. Bukan habaib. Ya. Kemudian dan yang lain-lain lah para senior saya. Nah alhamdulillah setelah Banten jadi provinsi, kemudian saya juga ditarik ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Jadi dari kabupaten ke provinsi. Ya, itu. Dan aneh, saya juga tidak mewakili ormas, misalnya dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari Kadis ada. Nah, saya tuh bukan mewakili ormas, tapi dari dunia usaha. Ya, kan aneh kan? MUI cabang pengusaha. Karena memang itulah kelebihan saya. Bahwa saya itu bisa menjadi pengusaha dari dasar. Nah untuk itulah ketika Bank Muamalat lahir tahun 92, saya ikut mendirikan Bank Muamalat. Kemudian tahun 94 saya mendirikan bank syariah pertama di wilayah Banten bagian barat, Cilegon ya. Alhamdulillah sampai sekarang bank juga masih operasi. Dan kemudian saya juga banyak terus membina anak-anak yang membuat Baitul Mal wa Takmil. BMT ya. Itu namanya lembaga keuangan mikro syariah. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih ada beberapa yang berjalan. Nah itulah makanya saya tidak pernah lepas dari yang namanya dunia aktivis. Nah di usia saya yang sudah kepala 7 ini, tiba-tiba bulan tahun 2021 saya diminta untuk mencalonkan menjadi ketua umum PB Matalul Anwar. Yang mencalonkan saya
himpunan pelajar Matlabul Anwar, himpunan mahasiswa Matlabul Anwar, dan generasi muda Matlabul Anwar. Jadi 3 badan otonom itulah yang mendorong saya, memaksa saya untuk mencalonkan diri gitu. Padahal saya tidak punya kenalan, jangankan kenal, bertemu pun belum pernah dengan PW-PW itu yang punya hak suara. Hanya satu yang kenal saya, itu PW Banten. Ada berapa PW? Semua di Indonesia 34 PW. 34 pengurus wilayah se-Indonesia. Yang saya kenal cuma satu, PW Banten. PW Banten doang. Kalau PW Banten nggak kenal saya pasti kewalahan. Iya. Nah itulah, alhamdulillah tiba-tiba teman-teman seluruh PW badan otonom itu menunjuk saya secara aklamasi menjadi ketua umum pengurus Matlabul Anwar. Ini aklamasi, tidak ada pemilihan. Tidak ada. Berarti kesepakatan musyawarahnya. Iya. Berarti namanya udah luar biasa, Pak Kiai Haji Mbah ini. Nah, jadi tidak ada yang namanya voting, tidak ada. Jadi secara aklamasi, malah yang mengumumkan pun bukan saya, tapi mereka-mereka yang tadinya tidak mendukung saya. Ikut mengaklamasikan untuk ketua umum. Ya. Nah, pertimbangan teman-teman ternyata pertama memang Matlabul Anwar ini organisasi yang lahir tahun 1916, ya. Bahkan jauh sebelum NU dan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah 1912. Ya. Oh, lebih ada Muhammadiyah juga ya. Muhammadiyah 1912, NU 16 lahir Matlabul Anwar, kemudian 1926 NU Ulama. Oleh karena itu Matlabul Anwar ini ikut mendirikan Hadatul Ulama. Ya kan? Jadi muktamar pertama NU itu di Menes. Iya. Yang menjadi apa? Ponpes Malu. Sekarang jadi pondok pesantrennya Matlabul Anwar. Nah, jadi oleh karena itu di Jawa Timur menyebutkan bahwa MA ini abangnya NU. Karena yang membreakdown pertama ya, Kongres NU atau Muktamar NU di Menes. Itu 1926 bahkan. Iya. Gitu. Nah, kemudian yang memang Matlabul Anwar ini didirikan oleh para pendirinya, yaitu Kiai Haji Mas Abdul Rahman, kemudian Kiai Haji Entol Muhammad Yasin, dan Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh. Nah, salah satunya yaitu Kiai Haji Mas Abdul Rahman ini yang ikut mempersiapkan deklarasi yang namanya revolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya. Jadi dari Banten berangkat ke Surabaya. Nah, ini mungkin inilah sejarah-sejarah seperti ini. Dan kemudian Matlabul Anwar ini memang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial. 3 bidang itu. Dan Matlabul Anwar lah yang mempelopori pendidikan secara klasikal. Itu yang memulai pendidikan secara klasikal di bidang agama itu adalah Matlabul Anwar. Klasikalnya seperti apa nih? Apakah kayak kitab kuning atau klasikalnya seperti apa Pak? Kalau materinya itu memang ya materi pesantren lah, dipadukan dengan pendidikan modern. Kemudian juga menggunakan sistem kelas. Kalau pesantren kan nggak pakai kelas kan? Kobong atau lesehan lah di masjid atau di itu ya. Alhamdulillah berkembang terus sampai dengan se-Indonesia, bahkan ada 2 di luar negeri, ada 2, yaitu di Belanda kalau nggak salah, dan juga di Amerika. Ya, ada 2 cabang di luar negeri. Karena yang pada mengikuti pendidikan ke luar negeri itu kemudian juga jadi cabang khusus, cabang istimewa. Iya. Nah, secara ubudiyah ini Pak Haji ini, Matlabul Anwar ini apakah menjadi ada ciri khas khusus terhadap ubudiyahnya, tradisional atau modern, atau menggabungkan keduanya? Nah, itu uniknya Matlabul Anwar. Ini kita pengen tahu. Ini ada pesan dari Kiai Haji Mas Abdul Rahman. Ya.
kalau umat Islam ini akan terus mempersoalkan masalah perbedaan dalam ubudiyah sampai kiamat nggak selesai. Sudahlah, itu masing-masing saja. Makanya di Matlabul Anwar itu ubudiyahnya ada yang seperti NU, ada yang seperti Muhammadiyah. Makanya ada Matlabul Anwar di Nahdlatul Ulama. Nanti tidak menjadi sekat lah ya. Tidak menjadi. Jadi memang konsep Islamnya ya seperti itu. Kita dengan sesama Muslim, konsepnya adalah lana amaluna amalakum amal kami untuk kami, amal kalian untuk kalian. Ya kan tukar-tukar. Nah dengan non Muslim kita gunakan lakum dinukum waliyadun. Masuk. Jadi itulah yang membuat MA itu bisa diterima di mana-mana. Oke. Ya. Kalau dalam sejarah pergerakannya nih Matlabul Anwar nih, ikut gak sih berdirinya Partai Masyumi Pak Kiai? Dulu memang begitu. Kalau saya baca MA itu sempat aktif di Masyumi. Makanya Banten itu bukan seperti di Jawa Timur atau tidak di Jawa Tengah gitu. Ya, di Jawa Tengah, di Banten itu memang basis Masyumi dan Syarikat Islam. Syarikat Islam. Artinya bisa dikatakan nggak bahwa Matlabul Anwar ini menjadi penerus Syarikat Islam? Gerakannya. Jadi memang gerakan Syarikat Islam dan Masyumi itu memang di Matlabul Anwar seperti itu. Iya, betul. Karena kita sama-sama tahu ya dalam yang saya baca-baca referensi Pak Kiai ini kan bahwa Masyumi ini kan sebetulnya satu-satunya partai Islam awalnya NU, Muhammadiyah, ya termasuk Matlabul Anwar ya bergabung di Partai Masyumi. Tapi kan kadang-kadang perbedaan hilafiyah ya. Ya kalau kebanyakan kan gini, bukan masalah beda pendapat, tapi beda pendapatan ini. Aduh, ternyata Pak Kiai bisa nyentil juga. Bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ini menarik ini. Betul. Sebetulnya para founding father-nya Matlabul Anwar ini bisa dikatakan dia ini apakah memang hanya lokal di Banten dia ini yang ada berapa tadi yang pakai sebutkan 3 atau 4 nama tadi, atau memang beliau ini beliau ini para founding father-nya ini maksud saya lokal belajar di Banten atau memang kalau kiai zaman dulu kan pasti mancanegara nih, pusatnya Mekah, Madinah, belajar pulang baru itu. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, jadi Kiai Mas Abdurrahman itu alumni Mekah. Alumni Mekah ya? Iya, belajarnya di Mekah, kemudian pulang, dan kemudian pemikirannya beliau itulah yang banyak tulisannya tentang bagaimana masalah ubudiyah, masalah muamalah, masalah politik dan sebagainya. Dalam berpolitik itu Matlabul Anwar itu menganut piawai dalam bersiasat. Berarti harus lincah lah ya. Itu kan mirip Syarikat Islam. Syarikat Islam ya. Syarikat Islam itu kan sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan dan sepandai-pandai siasat. Pandai-pandai siasat ya. Apakah Matlabul Anwar sendiri pernah bergabung secara organisatoris di NU? Tidak ya. Malah dari sisi politik kan berbeda. Kalau MA itu ke Masyumi, NU memisahkan diri dari Masyumi. Partainya kan pisah. Ya. Awalnya menyatu ya. Bisa dikatakan nggak bahwa memang Ponpes Malu yang di Menes itu memang cabang NU di Banten? Justru yang mendirikan NU di Banten itu MA ya, itu tidak bisa dipungkiri lah ya, luar biasa ini. Mungkin nanti bisa kita gali-gali lagi referensinya tentang pergerakannya. Terus seperti apa nih nanti Pak Kiai Dumba ini mau membawa Matlabul Anwar, konsepnya seperti apa ini visinya? Ya, selama ini Matlabul Anwar yang memang sudah berkiprah sangat besar dan kemudian jasanya juga dalam mencerdaskan bangsa ini juga sudah sangat panjang. Tapi kemudian kondisinya perlu banyak perhatian karena selama ini Matlabul Anwar ini banyak terlalu ke kanan dalam berpolitiknya. Coba bisa dijelaskan ke kanan seperti apa? Nah, jadi misalnya terlalu banyak ke gerakan-gerakan yang boleh ditanda-tandakan terindikasi gerakan-gerakan yang radikal, puritan gitu ya. Ini bisa terjadi oposan pemerintah. Iya. Bisa seperti ini gimana? Nah, itulah
Kan sering saya tanya, kenapa sih? Karena ngajinya babnya bab perang melulu katanya. Oh. Mantap tuh. Ayat itu jadi. Iya. Iya. Ini Belandanya udah nggak ada sekarang. Atau memang harus disalurkan apa namanya peran-peran doktrin heroik ini memang perlu mungkin dengan apa ini kan pedang atau dengan konsep ekonomi harusnya mungkin bisa. Jadi benar memang bisa tersalurkan. Kan sudah mulai banyak yang kebingungan dengan mau dibawa kemana MA ini. Iya betul. Itulah kenapa saya waktu itu juga didesak agar supaya jangan bingung, udah kita kembalikan aja ke Hito. Gitu apa? Kembalikan itu bahwa memang MA ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Itu urusan masalah berpolitik ya masing-masing saja. Itu silakan. Itu kan mau masuk partai apapun silakan, tapi jangan dibawa ke dalam. Oh gitu ya. Jadi di dalam kita tidak boleh berpolitik. Iya. Kira-kira gimana Pak Kiai tadi bahwa yang cenderung menjadi oposan menyerang pemerintah, apa sih yang dirasakan oleh mereka sehingga menjadi oposan atau menyerang pemerintah? Kan banyak sekali berita-berita yang memang tidak disaring dengan benar gitu ya. Jadi akhirnya mereka ikut-ikutan gerakan-gerakan demo yang berseri. Iya. Itu paling banyak itu pesertanya. Paling banyak. Emang Banten ini menjadi apa sentral ya. Karena pertama letaknya dekat dengan Jakarta, kedua memang leader-leadernya masih kuat. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Kiai Dimba ini ya kan bisa membawa Makhluk Anwar kan. Insyaallah. Terutama menyalurkan itu militansi, semangat juang, tetapi ya bukan dengan marah-marah tentunya ya. Mungkin bisa dijadikan karena tadi Pak Kiai Dimba bilang bahwa dulu dijuluki direktur karena masuk MUI kabupaten MUI karena gerakan ekonominya. Ya, mungkin ada cenderung ke arah sana membawa masyarakat lebih menciptakan ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan. Insya Allah dengan sumber daya manusia yang cukup banyak. Kalau di Banten ini madrasah, pesantren, bahkan universitas. Itu yang pertama di Banten yang punya universitas itu Makhluk Anwar. Tidak bisa dibantah ya kan. Itu dengan jumlah yang sangat besar, resourcesnya, sumber daya manusianya. Insya Allah lah. Toh akhirnya sampai hari ini pun memang kita belum punya lembaga-lembaga usaha. Dan saya sudah mulai bikin. Ya. Mulai bikin dan sudah mulai memberikan pemahaman tentang kewirausahaan. Tadi kan Pak Kiai juga bilang bahwa ada mau membuat gerakan BMT ya. Baitul Mal wa Tanbih ini. Akankah nanti bisa bersinergi dengan gerakan masyarakat dengan gerakan pemerintah ya kan? Artinya bisa membuat ekonomi sampai ke tingkat bawah, lapisan bawah. Ya memang di dalam salah satu poin dari 9 prinsip Makhluk Anwar itu adalah bersama-sama pemerintah menciptakan hasil didik yang unggul. Hasil didik yang unggul ya. Itu bersama-sama pemerintah disebutkan begitu. Nah tanpa ekonomi kan mustahil jalan. Kan biaya pendidikan kan mahal. Betul. Nah, yang paling penting adalah Pak Kiai ini. Tadi Pak Kiai bilang kan ada badan otonom ya Makhluk Anwar ini. Kalau dia itu kan ada Ansor, ada Ansor, Fatayat. Nah di Makhluk Anwar ada kalau di wanita namanya Muslimah Makhluk Anwar. Oh. Mahasiswa ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Makhluk Anwar. Pelajar Himpunan Pelajar Makhluk Anwar. Terus pemudanya Generasi Muda Makhluk Anwar. Gemawati juga ada. Gemawati. Jadi ya di level pelajarnya ya. Putri. Ya. Putri. Terus untuk yang kegiatan sosial kita punya MA Care. Ya Makhluk Anwar Care. Untuk CSR ya. Itu misalnya kan sekarang wilayah selatan terutama kan banyak sekali bencana ya. Itu pasti MA Care akan eksis. Biasanya di daerah mana Pak? Ya Banten Selatan itu kan Pandeglang. Barusan kan kena banjir lagi. Kena banjir ya. Maka saya karena heran Pak Kiai.
Banten ini hanya tadi hitungan kilometer, ya nggak begitu jauh lah ya, mungkin kurang lebih 100-an sedikit lah ya, lebih dikit dengan Jakarta. Tapi kadang-kadang pembangunannya ya tidak seperti posisinya sangat dekat dengan Jakarta. Ya saya tahun berapa ya sebelum Banten dari provinsi, saya dengan Pak Bahtiar Rifai itu sempat ngobrol ya. Beliau baru ketemu presiden, waktu itu beliau ketua LIPI. Ini presiden siapa sebelumnya? Pak Harto. Oh, masih orde baru lah. Oke. Pak Bahtiar Rifai itu cerita, Pak Presiden, bukankah Banten itu tidak pernah berkhianat kepada Republik? Iya. Wilayah yang tidak pernah pecah memisahkan diri dari Republik itu Aceh, Banten, dan Jogja. Yang lainnya kan sempat keluar. Betul. Jadi RIS itu Republik Indonesia Serikat. Betul Pak Rifai. Kenapa dihukum? Dihukum gimana? Pembangunannya ditinggalkan. Ya. Nah itulah makanya Pak Harto kemudian pemerintah waktu itu memulai dengan pembangunan Krakatau Steel. Ya, betul. Itu. Nah itulah betul bahwa jarak dari Jakarta ke Serang, ke pusat kota Serang itu hanya 75 km. Kalau sampai ke Monas itu, dari Monas ke pusat kota Serang itu hanya 75 km. 75. Ya masih jauhan dari Jakarta ke Bogor 90 kilo. Jagorawi itu kalau dari Jakarta sampai Monas itu kurang lebih 90 kilo. Dan makanya Krakatau Steel dulu dibangun pada zaman Orde Lama. Itu kan tidak pakai studi kelayakan tuh. Kalau pakai studi kelayakan nggak bisa itu makanya dulu pabrik baja di Cilegon itu baja Trikoran namanya di zaman Orde Lama. Itu sebagai semacam balas budi lah. Bayangkan mendatangkan air saja dari Cinangka sekitar 50 km. Mendatangkan air dari Cinangka ke Cilegon. Itu untuk Krakatau Steel. Ya. Dan sekarang kan juga kota Cilegon kan airnya dari sana. Dari Cinangka. Dari Cinangka, daripada Rincang Cinangka. Karena untuk air sendiri kurang bagus. Iya. Jadi untuk industri, untuk masyarakat kota Cilegon dan juga untuk Suralaya. Suralaya ya. Ya. Itu menjadi sebuah apa tadi Pak kayak bilang itu bahwa untuk membalas budi ya. Tapi kadang-kadang kita lihat sendiri di Banten sendiri ini ya hanya di zaman Presiden Jokowi inilah ya. Jalan tol udah mulai, dulu kan tambal sulam, walaupun sekarang terjadi tambal sulam tapi tidak sebanyak pada periode-periode sebelumnya. Ya mudah-mudahan saya juga masuk ke Cilegon, masuk ke Serang, ya udah banyak ekonomi ya, udah mulai bergerak banyaknya ya kehidupan usaha-usaha lah ya, mudah-mudahan. Ya lah ini di era Presiden Jokowi ini kan sangat perhatiannya sangat besar ke Banten. Sangat sering datang ke Banten. Iya betul. Dan terakhir juga kan bikin kejutan pakai baju baduy itu. Ya. itu kita sangat apresiasi tuh. Yes. Itu jadi akhirnya kan baju baduy laku katanya. Banyak orang cari baju baduy. Itu ya. Karena beliau kan kita tahu sangat menghormati adat istiadat budaya Indonesia ya. Beliau sangat humble lah dan sangat betul-betul sangat perhatian ke Banten. Ya. Oke, kita break dan rehat sejenak. Ya kawan-kawan sahabat semua, kembali lagi di channel Postra itu Forum Strategi Arah Bangsa, ya kan? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah rujukan, menggali pemikiran Pak Kiai sehingga bisa menjadi edukatif di dunia digital, ya kan? Bagi anak muda khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia seluruh. Amin. Ya. Masih dengan Ketua Umum Pengurus Besar Masal Anwar, Kiai Haji Mbai Mulya Sarif. Ini nama Pak Kiai ini Mulya Sarif atau memang ada Kiai Haji Mbai? Nah ini agak unik ini. Ya, kalau nama saya sebenarnya Muhammad Mulya. Ayah saya Sarif.
Sari. Jadi Muhammad Mulyasari itu orang lebih banyak mengenal Mbai. Karena Mbai itu bukan nama, sebenarnya kayak Asep. Iya. Gitu. Kalau Betawi bilang nama poyokan. Nama poyokan. Jadi kan dulu bayi itu diberi nama setelah umur 40 hari. Namanya cukuran gitu kan. Kalau yang sebenarnya kan harusnya seminggu kan. Iya. Atau malah kalau sekarang yang saya tahu tuh anak-anak sebelum lahir sekian bulan saja sudah sibuk bikin cari nama anak. Nah kalau dulu kan orang karena mau dikasih namanya itu sewaktu cukuran. Nah misalnya keluarga datang, bayinya mana, jadilah Mbai gitu. Padahal nama, kalau saya di ijazah itu nggak ada nama Mbai. Nggak ada ya? Nggak ada. Nama di ijazah B adalah Muhammad Mulyasari, ada di paspor juga. Iya. Jadi Mbai itu hanya panggilan sayang gitu. Ya, kalau Betawi bilang itu nama kecil lah ya. Nama kecil. Dan bisa laki bisa perempuan. Oh, Mbai itu ya? Iya. Mbai, Babai. Iya. Kita kan sering dengar nih sebagai junior ya Pak Haji nih, bahwa dulu Pak Haji kan juga mungkin masih ada darah birunya mungkin. Coba kayaknya dihapus atau memang tidak mau memakai gelar kesultanan ya kan? Ya. Saya kira waktu mau meninggal itu pesan. Itu ayah itu punya hak dimakamkan di makam pahlawan. Ya. Karena punya bintang gerilya. Bahkan di Kalibata itu. Kalibata. Ya. Sekarang makamnya di sini di makam keluarga. Terus ayah juga punya hak dimakamkan di kesultanan karena kerabat. Tapi ayah minta dimakamkan di sana saja dekat ibu, dekat ibunya, dekat nenek Pak. Jadi pada saat wafat ayah itu Mbak Ata Isa dan Dim datang mau mempersiapkan upacara militer. Saya bilang Pak, nanti besok saja pagi, saya belum musyawarah. Nah waktu datang pagi beliau saya sampaikan, dan dari Banten Lama juga datang menyusul untuk persiapan upacara pemakaman. Saya bilang ini hasil musyawarah, dimakamkan di makam keluarga. Jadi alhamdulillah ayah itu supaya kamu paling tidak setahun 2 kali kumpul sama saudara-saudara kamu yang miskin di sana. Luar biasa fatsun ya, menjadi pesan buat keluarga semua. Nah, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua ini, bagi saya yang ya juniornya Pak Haji Mbai ini, saya melihat sosok Pak Haji Mbai ini juga tokoh pergerakan. Coba bayangin, Pak Haji Mbai ngalamin zaman Bung Karno, ngalamin zamannya Pak Harto, ngalamin zamannya Habibie, ngalamin zamannya Gus Dur, zamannya Mega, zamannya SBY, sampai zamannya Pak Jokowi. Berarti udah 7 presiden mengalami, dan track record Pak Haji Mbai ini luar biasa pergerakannya. Nggak bosan Pak. selalu membuat pergerakan, terutama masa-masa suram dan masa-masa sulit. Yang jelas kan gini, kenapa saya masih sehat di usia senja ini? Karena memang saya aktif. Saya tidak pernah membatasi tamu misalnya. Kemudian kegiatan itu betul-betul saya nikmati. Ketemu dengan siapapun, kita berangkat ke sana, berangkat ke sini, segala macam itu saya nikmati. Nah itulah yang membuat saya selalu sehat. Contoh sederhana sajalah, sholat itu doa. Doanya pun kita bergerak kan. Kalau sholat yang diam itu sholat orang mati kan. Menyolatkan jenazah itu diam. Artinya apa? Ya gerakan itu menimbulkan energi. Contoh listrik nyala ini karena ada dinamo yang bergerak kan. Dinamanya mati, berarti mati semua. Ada proses pembakaran sehingga menjadi listrik. Itulah yang membuat saya alhamdulillah diberi kesehatan terus oleh Allah. Karena saya aktif ya. Dan satu lagi nih kawan-kawan dan sahabat-sahabat nih, bahwa Pak, saya manggil karena saya anggap ini udah sebagai bapak atau kakak saya manggil Pak Haji, padahal udah pakai Haji. Beliau ini jadi bapak aktivis ini, baik di Sekup Banten juga maupun di Indonesia. Jadi anak aktivis ya harus sering-sering ketemu dengan beliau, sering dapat siraman rohani untuk menjadi konsultan para anak-anak muda gitu ya kan.
Ya mudah-mudahan ini juga akan terus berlanjut Pak Kiai Jembai. Apalagi sekarang mendapat amanah yang begitu luar biasa, harus memimpin organisasi keislaman atau organisasi yang cukup besar ya. Terbesar ketiga di setelah Indonesia. NU dan Muhammadiyah. Lebih tua dari NU. Ini yang mungkin buat saya amanah ini karena memang harus dijaga dengan baik sehingga lahirlah generasi-generasi ya. Apalagi tadi Pak Haji bilang bahwa awalnya beliau tidak berkenan untuk menjadi, tetapi yang dorong anak-anak muda. Himpunan Pelajar Matul Anwar sama himpunan mahasiswa Matul Anwar dan gerakan pemuda. Artinya tidak salah dong kalau saya bilang bahwa Pak Haji Mbai ini menjadi bapaknya aktivis anak-anak muda. Karena yang mendorong jadi makanya dulu saya sempat dijulukin panglimanya anak-anak muda. Iya, betul. Kalau ada gejolak, ada friksi antara para senior dengan anak-anak muda, selalu pasti telepon saya. Iya. Itu anak-anak tuh urusin tuh. Waktu saya masih aktif di organisasi di PI, saya bilang saya hanya kenal Pak Haji Mbai menjadi pemimpin panglima di Banten. Wah, luar biasa. Itu kadang-kadang jadi inspirasi lah anak-anak muda Pak Haji. Nah, ini sekarang Pak Haji Mbai juga udah lama mendirikan pesantren ini ya Pak. Udah lama Pak Haji ya. Sekarang selain menjabat ketua umum PB Matul Anwar juga menjadi pimpinan pondok pesantren Darul Hamid. Darul Hamid. Kadang suka ada Darus, ada Darul ya kan. Darul Hamid. Nah, ini sejak tahun berapa Pak Haji didirikan pesantren? Pesantren ini memang saya hanya mengurusi anak-anak kecil. Anak-anak kecil dari warga ini ya. Warga sekitar dan juga ada yang dari luar. Kan sekarang ini kan gini, banyak sekali orang tua yang sibuk, ayah sibuk, ibu sibuk. Nah, anak-anak itu saya urus di sini. Ada juga anak yatim, ada yatim piatu. Jadi saya juga mengisi. Saya kan tinggal berdua sekarang, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, jadi kalau nggak ada anak-anak itu sepi ya, betul. Alhamdulillah lah, dengan anak-anak bisa terus sholat jamaah, bisa terus berinteraksi. Jadi awet muda kan. Iya. Terus kan sama anak kecil. Artinya kaderisasi dalam bentuk pondok pesantren gitu loh. Nah, gimana kedepannya ini, kembali lagi ke urusan organisasi Pak Haji ini. Periode itu berapa lama untuk menjabat di organisasi Matul Anwar? Sampai 2026. 2026 berarti satu periode 5 tahun ya. Satu periode 5 tahun. Seperti organisasi yang lain-lainnya ya, karena periodenya 5 tahun. Menurut kacamata Pak Haji Mbai ini terhadap kondisi umat Islam hari ini dan hubungannya terhadap pemerintah seperti apa? Begini, memang kondisi umat Islam di Indonesia ini walaupun kita mayoritas dari sisi jumlah, tapi dari sisi suara di parlemen sejak 1955 sampai 2019 kemarin cuma 30%. 30%. Coba. Jadi istiqomah yang salah kalau menurut saya. Iya. Ya kan? Ini harusnya kita bisa bagaimana menambah agar suara umat Islam itu lebih meningkat. Ya. Nah, sementara kan partai-partai Islam ribut melulu. Ya, itulah dia kondisinya. Jadi bukan beda pendapat, ini beda pendapatan. Kembali lagi ke beda pendapatan. Sulit disatukan Pak Haji ya. Kalau udah beda pendapat sulit disatukan itu. Masih lebih mudah mungkin menyamakan pendapat dalam bentuk khilafiyah mungkin ya, dibanding menyamakan beda pendapat. Tapi kondisi hari ini pemerintah menurut Pak Kiai seperti apa? Ya, perhatiannya kepada masyarakat kita lihatlah dengan misalnya membangun infrastruktur ya, walaupun juga banyak yang nyinyir. Kita tahulah dulu ketika dibangun Jagorawi kan masih sepi itu. Iya. Ya, tapi sekarang Jagorawi bisa macet. Artinya apa? Bahwa membangun infrastruktur kan itu visioner, betul. bahwa tiap hari manusia bertambah, kendaraan bertambah. Betul. Artinya suatu ketika jalan-jalan tol yang dibangun sekarang akan macet juga. Iya. Itu, dan kemudian juga sekarang pemerintah kita kan sudah mulai ambil ancang-ancang
untuk merubah bahan bakar ke listrik kan? Iya, dari bensin, dari solar. Ya, karena memang bahan bakar dari sumber fosil itu kan lama-lama juga habis. Waktu. Ada habis. Iya. Dan merusak. Tidak ada ya. tidak ada penggantian. Pembaharuan nggak ada. Makanya pemerintah sekarang sudah memulai akan membangun otomotif itu menggunakan bahan bakar listrik. Ya, itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi ya. Iya. Percepatan teknologi, percepatan terhadap zaman gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa membawa bangsa ini lebih baik lagi. Ya kalau masalah misalkan saya juga tadi sudah berapa presiden lah ya, Ya, betul. Soekarno sampai sekarang Pak Jokowi. Ya artinya sebagai manusia biasa beliau itu bukan malaikat, ya. Karena pasti ada kekurangan. Itu sekarang apa sih yang tidak difasilitasi oleh pemerintah buat umat Islam? Betul. Ya, mau puasa pemerintah yang atur sidang isbatnya. Lebaran diatur, zakat ada undang-undang zakat, haji diurus sama pemerintah, gitu. Jadi apa yang tidak diurus oleh pemerintah? Kalau masih ada kekurangan di mana-mana, ya iyalah. Namanya juga manusia bukan malaikat. Tidak ada sempurna. Tidak ada yang sempurna. Nah, adapun kalau misalnya pemerintah kita perlu ditegur, ya tegur. Ya, betul. Islam mengajarkan menegur itu dengan santun, dengan lembut dan sopan. Betul. Bukan dengan pakai marah-marah. Cara maki-maki. Iya. Ya. Ini yang barangkali etika inilah yang harus kita terus kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Kayak misalnya begini, saya juga kan dulu tukang demo kan. Tidak diragukan lagi. Sampai kita nggak harus sebut nama lah ya. Sampai presidennya bisa dijatuhin sama Bapak Ciumbai. Iya. Nah, jadi artinya apa? Ternyata itu tidak Islami. Iya, betul. Gitu. Kalau Islami bukan kita demo di lapangan kayak gitu. Ya. Demonya di sepertiga malam. Ya. Makin kita dizalimi kan makin makbul doa. Nah, artinya apa? Buat Allah tidak ada yang mustahil. Tidak masalah. Jangankan mengganti presiden, ya, menggilirkan jagat raya ini Allah lakukan kok. Ya, apalagi hanya menggilirkan kekuasaan. Iya. Dan kekuasaan itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah Muhammad. Allah berikan Allah berikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya dan Allah hinakan siapa yang dikehendaki. Nah, jadi kata Allah di dalam firman-Nya dalam hadis qudsi itu, barang siapa yang tidak suka kepada keputusanku, silakan cari Tuhan selain aku dan silakan keluar dari kolom langitku. Cari di mana itu kolom langit? Nah, ketika kita membenci seseorang yang ditentukan oleh Allah, kan sama dengan membenci yang menentukan. Itu makanya kita punya Islam itu agama etika, agama akhlak. Itu jadi seperti contoh Rasulullah itu di awal-awal sudah ditawari jadi kepala negara, jadi raja oleh pamannya, melalui pamannya. Muhammad sudahlah berhenti dakwah, engkau akan kami angkat dari raja, akan kami kumpulkan harta, engkau nanti yang paling kaya dan istrimu nanti yang paling cantik. Rasul menjawab dengan tegas, demi Allah paman, seandainya mereka bisa menempatkan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, saya tidak akan pernah berhenti dakwah sampai saya berhasil atau hancur karena. Toh akhirnya beliau jadi kepala negara juga. Iya. Artinya apa? Jabatan kepala negara itu bukan tujuan tapi bonus. Kan jadi amanah. Ya, itu akibat. Kemudian contoh lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Namrusnya mati, apa kemudian Nabi Ibrahim mengambil kekuasaan? Enggak, kan ditinggalin aja. Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aunnya mati, malah ketika Fir'aunnya murka, apa suruh Allah lawan? Enggak, lari Musa. Disuruh lari Nabi Musa. Ya begitu Fir'aun tenggelam, Nabi Musa nggak balik lagi ke Mesir. Dan maka tidak jadi raja juga. Iya, betul. Ya itulah mungkin ini ya. Ya kadang juga kita membuat makar apapun kalau Allah tidak redoi juga kan, ya kan? Nah, paling tidak kan gini, artinya selalu pendekatan kita itu pendekatan dakwah. Ada contoh yang sederhana lah. Bangsa kita ini terdiri dari 200 kerajaan lebih. Beda pulau, beda agama, beda bahasa, beda adat, beda semuanya. Kok bisa menyatu? Ya, perhatikan negara-negara Jazirah Arab deh. Iya.
Tikai Ya, yang sekarang berapa? Jadi 22 negara. Setelah disatukan oleh Rasulullah menjadi satu negara Madinah, Ya. sekarang pecah menjadi 22 negara. Padahal bahasa sama, dataran sama, kultur sama, sama semua. makanan kuliner sama. Contoh yang lebih konkret lagi, Afghanistan. Ya, betul. Ya, Afghanistan itu sukunya berapa sih? Iya. Agama 100% Muslim. Muslim. Coba. Iya. Yang diributin apa sih? Kayaknya nggak banyak juga Afghanistan, cuma 6-7 suku, Ya. mungkin kurang lebih ya. Kan Duta Besar Republik Indonesia-nya dulu datang di sini. Oh, Majen iya. Arif. Iya. Waktu beliau cuti sebelum kejadian runtuhnya pemerintahan Afghanistan, sempat cuti beliau mampir. Jenderal, saya bilang, apa sih yang diributin sama bangsa Afghanistan? Betul. Sukunya ada berapa? Itu ada 6 katanya. Iya, nggak banyak juga. Agamanya sama Muslim semua. Iya. Yang diributin apa? Nama. Nama saja. Jadi pemerintah maunya Republik Islam Afghanistan. Taliban maunya Emirat Islam Afghanistan. Gara-gara itu coba mereka berpuluh tahun perang. Bunuh-bunuhan. Dan sesama Muslim. Sesama Muslim. Padahal kalau kita kembali kepada ajaran Islam, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang menyelamatkan saudaranya sesama muslim dari perbuatan lidah dan tangannya, apalagi perang gitu. Nah, jadi bagaimana nilai Islam itu dilanggar? Nah, jadi kalau kita pendekatan dakwah, insya Allah itu tidak akan pernah ribut. Iya. Tidak akan pernah ribut kita. Nah, contoh lagi di Amerika, Ustaz Samsi Ali. Iya. Imam. Ya, Masjid di Presiden Islamic Center-nya Amerika. Dakwahnya lancar kan? Tidak dipersulit oleh pemerintah. Iya. Kenapa? Karena tidak pernah melawan pemerintah. Iya. Difasilitasi, bangun masjid, bangun pesantren, apa segala macam. Iya. Nah, itulah makanya tugas utama kita itu adalah dakwah. Iya. Adapun masalah kepuasan, masalah apa itu masalah tadi itu akibat. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana orang mau suka kepada Islam kalau kelakuannya Tercerminkan itu. Ya, kita juga dirugikan kan? Iya kan? Menjadi tersangka terus. Ya. Gara-gara radikal, puritan, bom bunuh, segala macam. Kita akhirnya kan akan dibikin persulit. Ya. Nah, kemudian kenapa kita bisa menyatu? Perhatikan surat Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kata Allah, seandainya manusia menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, tidak bisa. Allah yang menyatukan hati bangsa Indonesia ini. 200 kerajaan lebih. Kita bisa menyatu dan ketemu kesepakatan. Ya, Pancasila itu. Pancasila dan Undang-Undang Nah, 45, betul. Itu kesepakatan, dan di situ bukti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya di situ PKI nggak ikut-ikutan tuh. Itu bukti. Kalau PKI ikut situ pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Oh ini. Aduh, dasar memangnya. Tapi memang inilah kita harusnya bersyukur lahir sebagai umat Islam di Indonesia ya. Kita masih bisa merajut walaupun ada perbedaan, bukan beda pendapatan. Artinya kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang Allah menyatukan hati bangsa kita ini. Coba beda pulau, beda bahasa, beda segala macam. Tapi kok bisa menyatu? Bandingkan dengan tadi Afghanistan yang satu agama, satu dataran, satu bahasa, satu. Tapi mereka nggak bisa menyatu. Nggak bisa bersatu, bingung ya. Ya kenapa nggak disintegrasi aja? Jadi suku ini bikin negara sendiri. Ya kayak Arab. Iya kayak Arab. Saudi kan ada negara Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan keluarga Saud, orang Arab. Ada Yordania Al-Mamlakah Al-Hasimiyah Al-Murduniyah, kerajaan keluarga Hasim orang Yordan. Ada Uni Emirat Arab, gabungan kepala suku orang Arab. Ada Qatar, ada Yaman, dan macam-macam. Asalnya kan satu negara Madinah. Iya betul. Bahasa sama. Kenapa? Mereka tidak sampai mendapatkan apa yang namanya kesepakatan. Kan kesepakatan negara muamalah. Muamalah betul. Dan ketika kita membuat kesepakatan dengan siapapun, kewajiban kita patuh kepada kesepakatan. Oleh karena itulah Pak Nasir menyebut kepada orang-orang yang berontak itu menyebutkan bugot, pengkhianat. Betul. Ini mengkhianati kesepakatan. Iya, betul. Nah, kalau
kita kemudian tidak mensyukuri nikmat itu, kita kena Ibrahim 28. Iya, betul. Ya, alam tara ilal ladzina badalu nikmatallahi kufron. Itu jadi kita jangan sampai kena itu. Iya. Yang nggak bersyukur atas nikmat Allah SWT. Iya. Nah itulah makanya kita jaga kesepakatan yang sudah ada ini, dan kemudian jangan sampai kita kembali ke zaman sebelum kita merdeka, ratusan tahun kita dijajah, karena bangsa kita juga akan diadu domba terus. Ya. Nah sekarang yang namanya adu domba itu juga luar biasa. Dengan cara-cara kekinian juga kan, cara adu dombanya ya. Itu dia. Nah itu mungkin buat kami ini, saya pertama yang jadi catatan juga. Cara adu domba ini yang begitu luar biasa ya. Ternyata mereka berevolusi juga. Terus kan gini lah, ketika kita proklamasi kemerdekaan, kan penjajah-penjajah itu kan nggak suka. Itulah terus mereka numpang ke sekutu, terus dihadapi di Surabaya agresi dengan fatwa, resolusi jihad. Mereka toh kalah, membuat lagi perjanjian-perjanjian sampai perjanjian Renville. Van Mook itu kan memecah belah negara kita. Karena garis batas ini. Nah, disebut ada garis Van Mook. Nah, itu akhirnya mereka tidak rela. Penjajah-penjajah ini kan tidak rela, tapi tetap kita bisa menyatu, dan mereka terus berupaya itu untuk bisa memecah belah kita. Jadi tanpa kesepakatan itu kita nih nggak ada. Dan wilayah kesepakatan itu wilayah muamalah. Kami ini Banten sejarahnya Pak Kiai ini menjadi pusat pergolakan terus. Betul. Kayaknya karena dekat Jakarta. Gitu. Ongkosnya nggak mahal. Bahkan sebelum ada negara modern pun Banten ini memang tipologinya selalu berontak terhadap penjajahannya. Ya itu bukti ya. Bagaimana istana keraton Surosoan rata dengan tanah. Dihabisin kan. Kalau dulu para sultan itu mau kooperatif kan itu masih utuh. Iya. Karena tidak kooperatif lah, jadi masyarakat Banten itu tidak pernah kooperatif dengan penjajah. Iya. Tapi sangat egaliter kepada bangsa Indonesia dari manapun datangnya. Iya. Karena kemajemukan itu di Banten sudah sangat luar biasa. Iya. Tidak perlu lagi diajari lah kemajemukan. Contoh, sampai hari ini masyarakat Banten itu tidak motong sapi untuk menghormati agama sebelumnya. Ya. Coba, itu kurang toleran bagaimana? Ya, hanya di Kudus dan Banten yang tidak potong sapi. Pak Jokowi pernah ngirim sapi Idul Adha waktu Gubernurnya Rano. Kan masyarakat kurang antusias kan? Iya. Akhirnya nelfon ke Rano nelfon saya. Itu kenapa? Salah kirim. Kenapa? Jangan kirim sapi, kirim kerbau. Iya. Oh gitu ya. Jadi sampai hari ini masyarakat Banten masih jaga itu. Coba, yang namanya alun-alun di Jawa nih dari ujung ke ujung, perangkat ibu kota itu apa? Alun-alun, pendopo, masjid. Kecuali kota Serang, alun-alun, pendopo, gereja. Kita nggak ribut kok. Toleran lah ya. Iya, ratusan tahun kita nggak pernah ribut kok. Iya. Itulah konsep Islam yang lakum dinukum waliyadin. Contoh, Baduy, apa itu Muslim? Iya. Jadi dari zaman sebelum kesultanan mereka sampai sekarang pun agamanya masih itu. Ya itu aja. Dan tidak diberantas. Ya, dan dijaga sama kesultanan juga. Mereka punya hutan ulayat kan? Ulayat, hak-hak adat dijaga. Ya, itu artinya mau kurang toleran bagaimana tuh? Ya. Ada pun bisa gini. Setiap Ramadan memang di wilayah Banten ini rumah makan tutup, itu mah sudah jadi adat. Ya, harus menghormati juga. Ya, udah jadi adat. Ya. Sejak saya kecil pun, kalau nggak ada pengumuman, nggak ada apa juga, kalau bulan puasa otomatis kalau makan tutup semua. Untuk menghormati. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, disebut Banten tidak toleran, itu dari mana tidak tolerannya? Iya. Coba masjid aja dekat kelenteng. Artinya sudah terbangun toleransi. Ya. Dan kemudian ada yang etnik. Misalnya ada kampung Kebalen, itu Kebalian. Oh, Pecinan begitu ya. Ada kampung Pecinan. Itu dekat-dekat keraton. Iya. Ada kampung Bugis sampai hari ini. Ada kampung Dermayon, orang Indramayu.
terbuka begitu itu ya terhadap masyarakat lain Ya. atau etnis lainnya. Ada orang Lampung sade satu Cikoneng. Cikoneng ya. Adat, dia bahasa adat, istiadat, semua masih Lampung. Luar biasa. Jadi saya bilang makanya waktu pernah ada kasus Perda apa, ya wali kotanya di wawancara AAU Awan, saya bilang kenapa wali kota kan hanya saya sih. Jadi yang namanya warung tutup di bulan Ramadan itu bukan karena Perda, karena adat kan sudah terbentuk sebelum-sebelumnya. Iya. Aduh, ini makin kalau membahas masalah Banten nggak akan ada habisnya. Saudara, ya mungkin untuk pertemuan kali ini atas nama silaturahmi juga pada Pak Jumbai, ya kan? Mungkin ini sebagai apa sebelum penutup nih Pak Jumbai ini kan kita akan memasuki masa-masa ini udah akhir periodenya Pak Jokowi ya. Kira-kira apa ada pesan-pesan khusus dari Pak Jumbai secara visi ke depan seperti apa bangsa dan negara Indonesia? Tentu bisa memberikan sumbang saran nih memasuki tahun-tahun politik yang sebentar lagi akan dimasuki oleh bangsa Indonesia, ya kan? Silakan. Ya, jadi bahwa sebuah kenyataan ya bahwa hidup ini kita datang dan pergi, Ya. berganti-ganti, dan kemudian kita tidak bisa mengandalkan kepada figur. Ya. Jadi figur itu not transferable. Karena Allah menciptakan manusia itu ya unik. Nah, untuk itulah makanya kita punya kewajiban untuk menyiapkan kader. Kader itulah yang harus terus kita persiapkan karena kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi ini bisa mempersiapkan agar ke depan ini harus terus menjadi lebih baik. Nah, kemudian juga Pak Jokowi mudah-mudahan juga berakhir dengan baik dalam memimpin negara ini. Adapun sekarang masalah caci maki, masalah apa itu biasa. Jangankan kita yang bukan apa-apa, Nabi aja ada musuhnya. Yang udah dijamin. Nah, likulli nabiyyin adu, kata Allah dalam Al-Quran. Setiap nabi itu ada musuhnya. Iya. Jadi artinya jangan kaget. Dan kemudian bahwa mempersiapkan kader itu adalah suatu keniscayaan. Artinya beliau harus punya tanggung jawab visioner ke depan. Bahwa ketika beliau harus mengakhiri masa jabatannya dengan sebaik-baiknya, beliau kemudian jadi bapak bangsa dan terus melakukan pendidikan kepada masyarakatnya agar siapapun nanti ke depan ya yang menjadi pemimpin negeri ini adalah orang-orang yang memang paling baik. Dan bisa membawa estafet ya. Bisa membawa estafet. Perbaikan. Dan yang mesti kita perhatikan adalah bahwa bangsa kita ini tadi bahasa majemuk. Itu takdir. Gak bisa dibantah. Gak bisa. Seperti saya jadi orang Banten, saya gak pernah ngajukan proposal kalau Allah untuk jadi orang Banten kok. Tiba-tiba saya jadi orang Banten itu takdir namanya. Tapi tetap kita saudara. Baik saudara sebangsa maupun saudara seketurunan dari Adam. Emang ada manusia keturunan teori Darwin? Orang tersesat yang mengiyakan teori Darwin. Nah, makanya Islam itu agama yang sempurna. Kita diperintahkan menjaga ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah itu apa sih? Persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Bahwa kita punya saudara sebangsa, punya saudara seagama, punya saudara seketurunan dari Adam. Kita semua sama seketurunan. Tidak ada kelebihan dari orang Arab terhadap orang non-Arab, kata Rasulullah. Tidak ada kelebihan atas orang non-Arab terhadap orang Arab illa bittaqwa. Kecuali dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Siapa itu? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlak. Makanya dulu para ulama sebelum belajar ilmu itu belajar akhlak dulu. Karena kebanyakan orang yang ilmunya banyak, gelarnya panjang, tapi tidak tidak berbanding lurus dengan akhlaknya. Makarimul wa mahasinul akhlak. Nah, itu sebab akhlak ini sebenarnya muaranya ilmu, bukan dibalik. Betul. Kalau orang yang berilmu tidak berakhlak, ilmunya itu akan dijadikan nipu.
Makanya dulu para ulama zaman dahulu, ulama salaf lah, founding fathers lah ya. soleh itu mereka belajar akhlak dulu. Kalau belajar agama 30 tahun, ya 20 tahun itu belajar akhlak. Sebelum itu belum diberikan ilmu. Nah contoh adalah saya belajar silat ke guru-guru saya. Rata-rata guru-guru saya itu guru-guru ngaji. Amanahnya gitu, kamu jangan ajarkan silat kepada orang yang tidak baik akhlak. Karena akan dipergunakan dengan ketidakbaikan juga. Itu jadi tugas seorang pemimpin negara, ya pemimpin bangsa, pemimpin sampai dengan ketika pemimpin keluarga, semua itu akan diminta tanggung jawabnya. Dan ingat, dunia ini bukan kita tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Sementara. Ya sementara aja. Makanya rumah kita ini semua juga rumah huntara ini. Hunian sementara. Mau berapa lama sih kita tinggal di huntara ini? Bagus juga itu nanti bikin perumahan huntara. Hunian sementara. Jadi, kalau sekarang kan huntara itu sebenarnya yang kena bencana alam. Ini juga huntara. Kayak orang kok bermewah-mewah bikin huntara. Hanya sebentar. Makanya banyak rumah kosong kan? Iya. Di Menteng banyak rumah kosong, di Pondok Indah banyak rumah kosong. Masanya udah habis. Ya anaknya kan gak mau tinggal di rumah yang gede ya. Itu saya pernah hitung. Itu cuma sampai di generasi ketiga. Ya. Itu udah paling bagus generasi ketiga. Paling rusak generasi kedua nih. Ya. Bapak ibu anaknya ada. Lebih dijual. Tapi bertahan sampai generasi ketiga. Gak kuat juga. Dan kalau makin mahal juga orang belinya susah. Ya, pajaknya mahal. Coba di Pondok Indah di rumah kosong banyak banget. Banyak benar. Nah sekarang anak-anak milenial ini kan lebih suka tinggal di apartemen. Ya. Padahal kalau meninggal di apartemen keluarnya juga susah. Makanya saya nggak mau gitu Pak. Biar kita keluarnya gampang. Jangan sampai di rumah Iya, kita. kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan orang yang gelarnya panjang-panjang, tapi yang selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan hidup setelah mati. Iya. Kita ini bukan penduduk bumi, penduduk surga. Insya Allah. Iya kan? Kalau dulu nenek kita, kakek kita nggak kena hoknya iblis, kita lahirnya di surga. Iya. Lahir udah surga. Iya. Udah nggak perlu lagi ibadah seperti sekarang ini. Kan kita dulu dikerjain kan sama iblis kan? Iya. Dam gini. Iya. Hanya pelanggaran dikeluarin dari surga, lahirnya kita di bumi. Iya. Terus capek sebetulnya ngadepin ujian terus dalam hidupnya. Masih ujian. Coba kalau dulu kakek kita nggak makan hal yang terlarang, makanya gini, kita nggak ada ujian itu. Kalau kita ribut segala macam kan gini, ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi itu, jika dunia yang jadi tujuan hidupmu, Allah akan mencerai-beraikan urusanmu, konflik. Ya. Itu beda pendapatan tadi. Beda pendapatan. Ya. Kemudian Allah akan menampakkan kemiskinan di depan matamu, neraka. Ya. Kemudian dunia hanya akan datang sebatas apa yang kamu usahakan saja. Tapi jika akhirat yang jadi tujuan hidupmu, Allah akan menyatukan urusanmu, tidak akan ada konflik. Iya, betul. Allah akan menampakkan kekayaan di depan matamu, apa itu? Cukup. Mencukupi. Cukup sudah. Anda merasa cukup, tidak pernah merasa kekurangan. Lalu dunia akan datang merunduk-runduk, mau pilih mana kita? Iya. Ya mohon maaf nih, tahadusan ini, saya ini apa sih? RT aja bukan. Tapi tamunya kan ramai terus. Ya pejabat datang ke sini, bukan saya ngadep. Ya mungkin merasa nyaman. Nah, karena saya tidak pernah berpikir tentang dunia. Iya. Gitu. Jadi dunia datang merunduk-runduk. Nah sebelum penutup nih Pak Yaya Gimbai, minta jangan lah buat para pemirsa nanti di channel kita Fostra. Insya Allah menjadi motivasi lah untuk menghadapi baik kehidupan maupun selama perjalanannya mengalami banyak hal seperti itu Pak. Silakan. Ya, yang jelas memang kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Andaikan kita bahagia juga sementara. Kita punya jabatan juga sederhana, sementara. Nunggu apa? Nunggu pensiun atau dipecat? Pilihan. Nunggu pensiun atau nunggu dipecat. Kemudian juga kita jangan berharap kepada manusia lah. Manusia itu sifatnya kan kadang-kadang ingat, kadang lupa, kadang suka, kadang benci.
Jadi kalau kita berharap kepada manusia itu sama dengan patah hati disengaja. Kita hanya berharap pada Allah saja. Kemudian kita diperintahkan berbuat baik kepada sesama manusia, dan perbuatan baik kita itu untuk kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7 itu. Perbuatan baikmu untukmu, perbuatan burukmu juga untukku, kata Allah. Ya Allah mah tidak perlu apa-apa dari manusia, dari makhluknya. Semua manusia di muka bumi ini durhaka, Allah tidak pensiun dari Tuhan. Semua manusia di muka bumi ini soleh semuanya, tidak akan pernah menambah setitik pun kekayaan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan artinya apa? Kita bersikap baik itu untuk diri kita. Man amilah solehan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu untuk dirimu sendiri, kata Allah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya engkau bersyukur untuk dirimu sendiri. Nah itulah mudah-mudahan kita semua, terutama generasi muda, mempersiapkan diri terus bahwa yang namanya hidup ini memang untuk diuji, ya diuji. Dan ujian itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah dua-duanya kalau kita diuji dengan yang tidak baik, bersabar. Seperti sekarang kita menghadapi COVID ini, ya bersabar. Kalau kita nggak sabar terus mau ngapain? Kemudian kalau diuji dengan yang menguntungkan atau membahagiakan, ya bersyukur. Ya, hanya dua itulah seorang mukmin itu, dia ketika mendapat kesulitan bersabar, ketika mendapat anugerah dia bersyukur. Luar biasa, ya kan? Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya tambahkan ada pepatah yang pernah saya dengar bahwa saya meneruskan saja nih wejangan dari Pak Kiai Mbai, bahwa jika bukan surga yang kau terima, ya kan, jangan terlalu bereforia, maka bersyukurlah. Begitu juga sebaliknya, jika bukan neraka yang kau terima, ya jangan bersedih hati, tapi bersabar. Kalau nggak salah sih itu dari kata-kata Khalil Gibran, tapi cukup bijak lah buat saya. Ya artinya sesuai dengan konteks ayat atau Quran dari Pak Kiai sampaikan. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, kembali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, khususnya juga buat Pak Kiai Haji Mbai, ya kan, yang sudah bisa kita wawancara, sharing-sharing. Alhamdulillah ilmunya begitu banyak nih. Jadi Bapak aktivis sudah memberikan wejangan-wejangan, ya kan, kepada anak-anak muda, itu menjadi penyemangat buat kami semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat semuanya. Waalaikumsalam.